silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kami sampaikan kepada yang terhormat Kepala Departemen Bedah RSUP Dr. M. Jamil, FK Unan, Dr. Daan Kamti, Spesialis Bedah Konsultan Onkologi, KPS Ilmu Bedah FK Unan, Dr. Jan Effendi, Spesialis Bedah Anak Konsultan, SPS di Ilmu Bedah Unan, Dr. Rizky Rahmadin, Spesialis Ortopedi Konsultan MPes, pemateri pada pagi hari ini, Dr. Benny Raymond, Spesialis Bedah Plastik RE Konsultan, serta rekan-rekan PPDS yang hadir pada kuliah subuh pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah diberikan kesempatan hingga kita dapat hadir pada kuliah subuh pagi ini dengan topik yang akan disampaikan oleh Dr. Benny, yaitu reconstructive ladder. Nah, mungkin kita langsung mulai saja ya, Dok. Materi kita pada pagi hari ini kepada Dr. Benny Raymond. Baik, terima kasih Dr. Reno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Departemen Dr. Daan, KPS Dr. John, dan SPS Dr. Rizky. Selanjutnya para adik-adik PPDS. Baiklah, kita mulai tentang kuliah. Diskusi kita pagi ini tentang reconstructive ladder. Mungkin beberapa dari adik-adik pernah dengar tentang konsep ini ya, reconstructive ladder. Mungkin ada juga yang belum. Sebetulnya ini adalah suatu konsep yang dipahami oleh dokter bedah sebagai ujung tombak dari dokter bedah di Indonesia. Baik, kita mulai saja. Slide-nya jelas terlihat? Jelas, Dok. Bentar. Jadi sesuai dengan namanya reconstructive ladder. Ladder adalah tangga ya. Jadi sesuai dengan namanya tangga. Jadi pahami dulu bahwa tangga itu ada anatominya, ada bagian-bagian. Yang perlu dipahami adalah step-step atau anak-anak tangga itu. Nanti akan kita namakan sebagai rung ya. Jadi kalau ada istilah rung itu berarti itu adalah pijakan dari tangga-tangganya gitu. Nah, sementara untuk reconstructive ladder itu sendiri adalah memang bentuknya seperti tangga. Nah, jadi untuk mencapai pada suatu ketinggian tertentu, mesti melewati anak-anak tangga itu. Nah, dan di masing-masing anak tangga itu ada suatu tindakan, ada suatu keterangannya. Nah, jika adik-adik lihat, itu dimulai dari yang paling bawah sampai ke paling atas, itu terlihat bahwa tindakannya mulai dari yang paling ringan sampai pada tindakan yang paling kompleks. Nah, dimulai dari, nanti akan kita bahas satu persatu. Jadi secara singkat saja dulu, reconstructive ladder itu adalah suatu tingkatan atau suatu hierarki untuk opsi yang adik-adik punya untuk tindakan rekonstruksi. Nah, jadi sesuai dengan tangga ya, tangga itu adalah suatu alat untuk menapaki suatu untuk dapat sampai pada suatu tingkatan tertentu, berarti dimulai dari yang paling bawah dulu. Dan kalau dilihat tadi bahwa tindakan paling bawah adalah tindakan yang paling simpel, berarti tindakan yang paling agresivitasnya paling minimal. Jadi itulah tindakan yang paling pertama kali kita pilih dulu. Nah, kemudian baru jika itu namanya defek atau lukanya makin kompleks, maka baru kita menapak ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Jadi setelah kuliah ini nanti, setelah diskusi ini nanti, maka diharapkan adik-adik paham tentang konsep reconstructive ladder ini. Nah, jadi tidak bingung lagi jika melihat adanya suatu luka, tidak bingung lagi jika melihat adanya suatu kelainan ya. Jadi ini tidak hanya dipakai pada suatu luka, tidak hanya dipakai pada suatu defek pasca eksisi tumor misalnya, tapi juga dipakai pada rekonstruksi saat adanya kelainan kongenital. Ini juga bisa dipakai prinsip seperti ini. Kemudian pada tiap-tiap tahapan itu mesti dibedakan apa saja tindakan-tindakan yang dipilih. Karena nanti di tiap-tiap tahapan itu ada lagi pilihannya, sub-sub pilihannya ada. Flap misalnya, flap pilihannya ada beberapa lagi kan. Skin graft ada lagi pilihannya beberapa. Kemudian juga mesti paham tentang konsepnya.
Nah, karena tidak semuanya bisa dipakai langsung. Nah, contohnya pada tindakan yang semestinya bisa diatasi dengan flap misalnya. Ya. Jadi pada kasus defek di calcaneus misalnya, defek calcaneus mestinya itu ditutup dengan suatu flap misalnya. Jadi pasiennya ada diabetes mellitus, ada suatu angiopati pada pasiennya. Apakah mungkin itu ditutup dengan flap? Berani nggak menutup? Berani nggak membuat suatu flap pada pasien dengan angiopati? Tentu tidak. Nah, berarti adik-adik mesti turun. Jadi tidak naik lagi, tapi turun. Nah, jadi tangga ini tidak dipakai untuk naik, tapi turun untuk memakai skin graft. Nah, contohnya, jadi tidak hanya tahu, tapi juga paham konsep di balik rekonstruktif letter ini. Jadi tidak terpaku bahwa, oh saya harus naik. Karena defeknya kompleks, saya harus naik. Tidak harus begitu. Karena mesti paham juga konsep di belakang rekonstruktif letter. Ini adalah konsep awal dari rekonstruktif leather. Sederhana sekali, ada dimulai dari jahit primer, skin graft, lokal flap, lalu distant flap. Kemudian, seperti dijelaskan tadi, itu dimulai dari kompleksitasnya yang paling rendah dulu. Primary, dan gampang kan, jahit primer, skin graft, baru semakin kompleks. Tapi kemudian, karena semakin kompleksnya luka, semakin kompleksnya defek itu, maka orang mulai memasukkan perubahan-perubahan pada rekonstruktif leather ini. Mulai diselipkanlah beberapa tindakan di antara anak-anak tangga itu. Nah, jadi nanti kalau adik-adik Google rekonstruktif leather, maka akan dapat banyak sekali macam-macam leathernya, macam-macam tangganya. Itu tidak apa-apa, karena memang diselipkannya tindakan-tindakan itu tergantung dari yang pertama tentu kemampuan dari operatornya. Dan yang kedua tentu adanya teknologi, perkembangan teknologi di masing-masing center itu. Kita juga bisa menyulitkan anak-anak tangga kita sendiri pada rekonstruktif leather itu. Jadi kita bahas sendiri, kita bahas nanti di sini karena kita juga punya keuntungan di center kita. Kemudian yaitu tadi karena ada konsep ini tidak bisa sepenuhnya dipakai pada masing-masing kasus, maka kemudian ada evolusi lah dari rekonstruktif leather ini. Seperti diajukan oleh Gottlieb dan Krieger ini tahun 94. Jadi dia tidak memakai tangga. Jadi untuk naik ke tingkatan berikutnya itu dia tidak memakai tangga. Dia memakai elevator, dia memakai lift. Nah, jadi kalau lift itu kan Anda masuk ke dalamnya, Anda bisa langsung menuju ke lantai 3 tanpa melalui lantai 2, Anda tinggal pencet. Nah, dia seperti itulah kira-kira. Oh, saya tidak mau spin ground. Saya mau langsung flat. Bisa. Anda tidak harus melalui spin ground dulu. Dia langsung ke flat. Jadi tentu ini didasari yang pertama itu tadi. Paling penting tentu kemampuan dari operator. Suatu defek sebenarnya bisa ditutup oleh regional flat. Oh, saya tidak mau. Saya mau menutupnya dengan free flat misalnya. Alasannya kenapa? Oh iya, itu tadi. Karena dengan free flat hasilnya akan lebih bagus. Secara estetik lebih bagus. Tidak boleh. Berarti dia memakai prinsip rekonstruktif elevator pada tata laksana pasiennya. Karena misalnya ada defek di daerah wajah itu ya, defek yang besar, nah kemudian ini ditutup. Nah, apa opsi yang tersedia untuk defek di daerah wajah itu? Tentu misalnya masuk pada flap itu digeser dari pipi sampingnya ke depan. Itu akan ada bekas jahitan yang akan memanjang sampai ke leher dan dada. Oh, saya tidak mau pasien saya mengalami itu. Saya ingin pasien saya hanya ada bekas jahitan di sekitar defeknya saja. Itu saya akan memakai free flap. Saya ambil dari pahanya, sehingga itu kan area yang tersembunyi. Saya pindahkan ke pipinya. Nah, sehingga defeknya hanya di sekitar tumor itu saja, di sekitar area itu saja. Nah, jadi saya tidak menambah suatu defek yang tampak pada pasiennya. Nah, itu kira-kira prinsip dari rekonstruktif elevator itu. Nah, jadi dia tidak memakai
Tingkatan-tingkatan itu, kalau Anda memakai reconstructive ladder pada kasus seperti saya sebutkan tadi, maka pilihan Anda tentu yang pertama adalah spin draft dulu, kemudian local flat dulu, kemudian distant flat. Nah, itu bertingkat. Nah, dia akan langsung memakai triplet. Sementara reconstructive ladder, triplet adalah yang paling atas tadi kan. Dia tidak. Nah, itulah kira-kira prinsip dari elevator atau reconstructive elevator menurut Gottlieb dan Krieger. Kemudian ada lagi prinsip rekonstruksi yang diajukan oleh Martes dan Mahai. Martes dan Mahai ini adalah dia ini ahli flat. Dia mengajukan rekonstruktif triangle. Jadi untuk rekonstruksi dia hanya memakai tiga ini saja. Flat, microsurgery, ini tentunya teknik dan tisu extension. Dia tidak memakai lagi skin graft untuk flat. Skin graft hanya dipakai untuk menutup defek sekundernya. Defek yang diakibatkan karena pengambilan flat baru ditutup dengan skin graft. Tapi untuk defek primer sendiri itu dia memakai flat. Jadi senjata mereka, senjata si Martes dan Mahai ini hanya tiga. Flat, kemudian teknik microsurgery dan tissue expansion. Tissue expansion ini adalah teknik pengembangan jaringan. Jadi jaringan itu dibikin besar, kulit itu dibikin besar dulu sampai didapatkan volume atau dimensi yang diinginkan, baru kemudian ditutup ke lubang. Nah, itu menurut Martes dan Mahai. Bagaimana dengan kita? Menurut saya kita stick to reconstructive ladder. Jadi kita di sini kita untuk adik-adik kita pakai saja reconstructive ladder. Kita pakai reconstructive ladder saja. Kita tinggalkan dulu reconstructive elevator atau reconstructive triangle-nya Martes dan Mahai. Kenapa? Kenapa kita stick to reconstructive ladder saja? Nah, pertama kita mesti paham bahwa prinsip rekonstruksi itu adalah replace like with like. Jadi jaringan yang hilang itu harus kita ganti dengan jaringan yang serupa. Kalau yang hilang kulit diganti dengan kulit. Yang hilang mukosa diganti dengan mukosa. Yang hilang otot diganti dengan otot. Dan seterusnya. Tulang diganti dengan tulang. Kalau mau lebih spesifik lagi, harus mirip lagi. Kulit di wajah kan ada. Kulit hidung tidak boleh diganti dengan kulit dari perut misalnya. Beda. Kulit hidung paling mirip dengan apa? Kulit hidung paling mirip dengan kulit di frontal kan, di jidat. Nah, itulah makanya defek di hidung paling sering ditutup dengan paramedian forehead atau dengan forehead flap karena dia mirip. Kemudian kulit di pipi diganti dengan apa? Kulit di leher. Nah, makanya defek di pipi itu ditutup dengan flap dari leher. Jangan diganti. Sindrom juga begitu, jangan diambil dari telapak kaki misalnya. Kan sindrom bisa diambil dari telapak kaki kan? Beda, kulitnya berbeda. Defek di palpebra misalnya, Anda ingin mengambil skin graft, kulit palpebra itu tipis, jangan ambil kulit perut. Mesti ambil kulit tipis juga yang serupa dengan palpebra. Dapatnya dari mana? Retroauricular. Itu adalah prinsip replace like with like. Itu juga yang defek yang hilang itu adalah mukosa, yang gantinya kalau bisa dengan mukosa itu. Kemudian kenapa lagi alasannya bahwa reconstructive ladder ini masih atau sebaiknya kita pakai untuk tata laksana kita di sini. Nah, karena dari penelitian oleh Wong dan Niranjan, ini adalah mahasiswa PhD ya. Dia melakukan suatu systematic review tentang reconstructive option ini pada pasien-pasien. Nah, jadi dia reconstructive ladder yang banyak itu dia lakukan suatu systematic review dan akhirnya dia berkesimpulan bahwa apapun itu setiap tingkatan itu mesti diajarkan pada ahli bedah katanya. Mesti diajarkan pada ahli bedah. Nantinya biarkan para ahli bedah itu yang akan berkreasi untuk memilih mana yang sesuai untuk menutup defek pada pasiennya. Tentunya ini juga berkaitan dengan skill dari ahli bedah itu sendiri. Nah, kemudian ini lagi, kan tadi bahwa kita boleh menyisipkan tata laksana atau anak tangga kita sendiri pada reconstructive ladder itu, tambahan kita sendiri pada reconstructive ladder itu.
di M-Jamil kita punya keuntungan. Ada yang tahu nggak keuntungannya apa? Sudah sering kita pakai. Tapi mungkin adik-adik buy atau luput ya. Keuntungannya adalah kita punya NPWT dan regeneratif medicine. NPWT sudah kita bahas kemarin di lesson juga kan. Regeneratif medicine kita punya bank, kita punya stem cell. Itu keuntungan kita dalam rekonstruktif leather. Sangat membantu dalam menutup suatu defek. Oke, kemudian saya ambil saja salah satu dari rekonstruktif leather yang ada. Ya, mungkin untuk M-Jamil nanti bisa kita ajukan, mungkin bisa juga dijadikan adik-adik sedikit suatu penelitian ya, suatu usulan rekonstruktif leather yang cocok dipakai untuk di M-Jamil. Ambil aja sih, di yang ini kurang lebih sama rekonstruktif leather itu ya. Jadi dari secondary intention yang paling simple sampai yang reflect atau vascularized flap itu maksudnya reflect ya. Kemudian ada tanda tambah di situ dan ada kotak putih itu. Nah, itu adalah adjunct atau tambahan dari UVM, CM, vascularized nerve, conduit dan segala macam itu bisa Anda tambahkan ke masing-masing dari anak tangga ini. Nah, itu maksudnya. UVM, CM ini adalah suatu dermametrik ya dari buli-buli babi. Nah, itu bisa untuk membantu utilisasi katanya. Nah, vascularized nerve itu adalah suatu saraf yang sudah dihilangkan sel-sel hidupnya, jadi hanya sebagai suatu materi kosong saja dipasang di saraf manusia, kemudian bisa menjadi sebagai suatu apa namanya, suatu tabung untuk pertumbuhan saraf. Nah, jadi saraf itu supaya dia bisa tumbuh dengan baik, dia kan harus ketemu dengan baik kan. Nah, ini adalah suatu yang bisa membantu saraf itu, itu. Kemudian nanoteknologi ya, nanoteknologi ini ya ini maksudnya adalah nano partikel nano yang membantu kulit untuk mengalami regenerasi, bukan itu maksudnya. Jadi kita pilih saja, kita beri ini sebagai contoh. Kita mulai dari bawah saja. Yang pertama adalah secondary intention, leather paling bawah. Secondary intention ini sebenarnya itu sudah tidak relevan lagi kita pakai di saat ini. Saya susah mencari perpustakaan yang bisa membenarkan tindakan ini, kecuali ini adalah suatu tindakan yang digunakan untuk menunggu apakah itu pasiennya dalam kondisi pasien atau menunggu kondisi lukanya untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Nah, tentu jatuhnya menjadi delay menjadi bukan lagi menjadi pure secondary. Kalau pure secondary itu memang dibiarkan saja, itu dia akan sembuh dengan jaringan dekat. Sudah saya coba cari, saya dapat buku paling baru itu adalah buku tahun 2017. Nah, itu saya kutip, yang kotak putih itu katanya keuntungannya adalah manajemennya straightforward ya, benar itu saja. Kita bisa lihat bukannya secara langsung karena tidak ada penutup. Benar, oke, bisa kita terima. Nah, kemudian katanya tidak tampak bahwa area itu sembuh lebih lambat. Rasanya tidak mungkin ya, pasti akan sembuh lebih lambat dibanding jika kita lakukan apakah itu suatu tindakan struktural atau delay primer ya. Jadi intinya adalah bahwa tindakan secondary intention ini sebaiknya kita hindari. Karena lukanya akan sembuh dengan jaringan ikat. Luka akan terpapar lama, kemungkinan infeksi. Walaupun sembuh, jaringan ikat itu tentu akan menimbulkan komplikasi. Kalau dia melalui sendi bisa kontraktur. Kalau dia pada area yang bergerak bisa menimbulkan keluh. Kalau tentu akan ada pilihan lagi apakah gagal atau nyeri. Jadi sebenarnya secondary intention ini kita hindari ya, dalam tata laksana pasien. Yang kedua adalah primary. Nah, primary ini adalah bolehlah kita anggap sebagai suatu tata laksana emas ya, standar baku emas yang ingin kita capai dalam suatu rekonstruksi.
Jadi kita ingin semua pasien itu kalau bisa kita jahit primer, apakah itu langsung, apakah itu dengan flap nanti. Jadi maksudnya adalah permukaan ujung-ujung luka itu bisa kita jahit kembali, apakah itu dengan jahitan atau dengan benang atau bisa dengan scapular. Nah, tentunya kalau kita ujung-ujung luka itu kita dekatkan, tentu lukanya akan sembuh dengan parut yang minimal. Apalagi kalau luka jaringan parut itu bisa ditempatkan pada area yang tersembunyi misalnya, atau pada area yang sesuai dengan RSTL atau garis langgar, tentu parutnya akan lebih bagus. Nah, kemudian yang ketiga adalah delayed primer. Nah, ini tadi. Kemudian secondary intention itu lebih digunakan untuk yang ini. Itu bukan dibiarkan terbuka untuk kemudian ditutup lagi. Itu contoh pada gambar ini. Coba kondisi seperti itu, apakah mungkin untuk kita lakukan tindakan kondisi luka seperti itu, apakah mungkin untuk kita lakukan tindakan penutupan lukanya? Sama, lihat dulu kondisi lokal dari lukanya. Banyak yang mati, ada kontaminasi dari feses, belum lagi kondisi umum dari pasien. Dan kalaupun semua itu sudah tercapai, ini adalah hasilnya adalah suatu pressure shock. Atau sering digunakan itu positif kan. Apa yang pemicu munculnya ini? Pemicunya adalah satu imobilisasi lambung. Anda yakin nggak setelah Anda lakukan tindakan operasi seperti ini, caregiver yang memberi asuhan pada perawatan pada pasien ini akan mampu untuk melakukan mobilisasi secara berkala ya semakin pada pasien ini, yang mungkin untuk mencegah timbulnya luka ini. Jadi kan tidak mungkin dengan berbagai pertimbangan itu tidak mungkin luka ini Anda lakukan penutupan segera. Apakah itu dengan flat mutasinya atau dengan flat. Tidak mungkin kan? Jadi ini dilakukan delay primer. Anda buang dulu jaringan matinya prosesnya, ini dibiarkan dulu sampai kondisi pasiennya membaik, dibiarkan dulu sampai edukasi cara perawatan lukanya bisa Anda sampaikan kepada keluarga, kepada pasiennya. Setelah semuanya itu tercapai, baru Anda lakukan penutupan lukanya. Nah, itu adalah maksud dari delay primary prevention. Jadi delay itu atau melambatkan penutupan luka itu terkait dengan kondisi lokal dari lukanya, terkait dengan kondisi sistemik dari pasiennya, juga terkait dengan kondisi dari kondisi sosial dari psikososial dari pasiennya. Perawatan lukanya, mampu nggak pasien merawat lukanya? Jika itu belum tercapai, ya jangan ditutup dulu. Itu maksudnya delay primer. Kemudian, ini bisa kita tambahkan makanannya di kita assisted closure. Cuma assisted closure di sini adalah suatu penutupan luka yang kalau kita lakukan dia akan sembuh secara spontan. Jadi ini maksudnya adalah suatu assisted closure pada mungkin yang partial thickness wound ya. Jadi kita memakai suatu alat atau suatu metode. Suatu metode itu adalah suatu modern dressing menggunakan NPWT. Ini mungkin cocok ada luka yang high output, apa itu namanya? Lukanya itu banyak cairannya itu high output. Ya. Nah, jadi bisa kita pakai ini, sehingga lukanya itu akan selalu bebas dari kontaminasi, sehingga jaringannya bisa beregenerasi dengan baik. Jadi bagaimana jika seandainya butuh waktu yang lama? Jadi sebenarnya NPWT itu adalah suatu device atau suatu metode yang bisa dilakukan oleh pasien di rumah, tentunya dengan caregiver atau pemberi asuhan yang kompeten. Jadi pasien, keluarga pasien tentu edukasi dulu bagaimana cara perawatan lukanya, bagaimana mengganti busanya, bagaimana apa yang dilakukan jika mesinnya alarmnya berbunyi, bagaimana mencegah kebocorannya. Jika kanisternya penuh, apa yang dilakukan? Jadi mesti diajarkan pada pasien. Dan tentu saja cost-nya besar. Satu paketnya berapa? Untuk yang jambal sendiri
ini hanya bisa dikerjakan di kamar operasi kan, itu karena paket mutu yang besar. Jadi sebenarnya ini suatu tindakan yang bisa kita lakukan di dalam settingan poliklinik, ruangan, dan bahkan di rumah sebenarnya. Itu tentu biayanya besar. Jadi ini bisa dipakai pada pasien yang misalnya kondisinya tidak memungkinkan untuk Anda lakukan tindakan operasi. Jadi itu tadi lagi kepada Anda mesti paham prinsip di balik rekonstruktif lebar tadi. Jadi jangan sudah tercapai kondisinya, wah granulasinya sudah bagus, sudah saya mau naik ke step berikutnya, saya mau spin graft, tunggu dulu, pasiennya layak nggak untuk spin graft? Nah, jika tidak ya sudah, Anda assisted closure sampai didapatkan spontaneous closure, sudah penutupan sampai epitelnya tumbuh atau sampai ada jaringan ikat yang tumbuh. Nah, tentunya nanti jaringan ikat itu Anda rawat dan sampai tumbuh keloid atau kontraksi. Kemudian naik lagi ke anak tangga berikutnya, spin graft dan flap. Dan ini ada anak tangga berikutnya itu adalah spin graft, kemudian flap dengan berbagai kerumitannya. Nah, jadi saya tidak akan membahas satu persatu tentang flap itu, saya akan membahas flap ini secara umum saja. Nah, jadi nanti mungkin pada kesempatan kuliah sebelum berikutnya, baru kita akan bahas flap ini satu persatu. Mungkin lebih pada rekonstruksi di wajah, rekonstruksi di atas, dan lain-lain. Jadi sekarang kita bahas saja dulu secara umum tentang spin graft dan flap. Nah, tapi dalam konsep bahwa spin graft dan flap adalah bagian paling atas atau bagian atas dari rekonstruktif ladder. Tentu nanti kerumitannya mungkin atas, mungkin rumit, yang paling rumit adalah suatu pre-flap dengan teknik microsurgery. Pertama mesti paham dulu perbedaan utama antara graft dan flap. Graft tidak hanya spin graft, bone graft juga ada. Ya, jadi graft dan flap. Perbedaan paling utama adalah kalau graft itu dia tidak membawa perdarahan, jadi dia terputus dari perdarahan asal. Anda mengambil spin graft, berarti dia terputus dari perdarahan donornya. Sementara flap tidak. Anda membuat flap, dia masih menyambung dengan perdarahan tempat asal flapnya. Itu paling mencolok perbedaan. Paling utama perbedaan. Graft dia terpisah, Anda putus dia tadi perdarahan asalnya. Lalu Anda tanam di tempat barunya, lalu dia akan mendapat asupan nutrisi dari tempat barunya. Itulah makanya kalau Anda mau melakukan graft, tempat Anda ingin menanam graft itu mesti suatu area yang vaskularisasinya bagus. Sementara flap tidak. Area yang vaskularisasi tidak bagus, yang dasarnya tulang, bisa Anda tutup dengan flap. Jadi kalau area yang dasarnya tulang, area yang dasarnya hipovaskular, ya jangan tutup dengan spin graft. Anda harus tutup dengan flap. Lalu bagaimana jika flap atau saya tidak mampu melakukan flap? Atau pasiennya tidak mungkin saya lakukan flap pada pasiennya, ya balik lagi ke anak tangga. Apa yang bisa Anda lakukan dari anak tangga itu? Oh, saya bisa NPWT dulu sampai timbul jaringan granulasi, kemudian dengan granulasi itu kan suatu area yang vaskularis. Area yang vaskularis itu bisa saya tanam spin graft. Nah, jadi Anda bisa berkreasi di rekonstruktif ladder itu. Ini pembagian skin graft berdasarkan, bukan skin graft ya, bolehlah kita skin graft, ada berdasarkan asalnya, ketebalannya, waktu untuk ditanamnya, kemudian ekspansi. Untuk asalnya yang pertama adalah autograf, ya, yang paling sering kita lakukan adalah autograf berasal dari kulit pasien sendiri. Kemudian kedua adalah allograf, berasal dari spesies sama tapi individu yang berbeda. Individunya berbeda. Tiga baru sinograf berarti berasal dari spesies yang berbeda. Nah, tapi ingat untuk yang nomor 2 dan 3 itu hanya bersifat sementara. Jadi kulit yang Anda ambil apakah itu dari orang lain atau Anda sering lihat ya, diambil dari kulit ikan seperti di gambar ini, atau dulu dari kulit babi juga bisa. Saya pernah dapat cerita itu dulu waktu
Gunung Merapi meletus tahun 84 itu dulu, naik luka bakar, kemudian ini dilakukan senografi datang ahlinya, dan senografi dari kulit babi. Nggak mau orang kan kulit babi, dipasang kulit babi di semua, gitu kan. Nggak mau pasang kulit babi, dari dalam mati daripada dipasang kulit babi. Itu kan artinya dipakai kulit kambing. Kulit kambing dipasang. Tapi balik lagi, holograf dan sonograf itu hanya bersifat sementara. Dia tidak akan menjadi kulit. Dia hanya bersifat sementara. Yang akan berfungsi sebagai protektor atau barrier. Atau seperti pada gambar ini, dia beranggapan kulit ikan ini akan memberikan ada suatu enzim atau suatu zat yang akan mengakselerasi pertumbuhan dari kulitnya. Nah, jadi nomor 2 dan nomor 3 itu hanya bersifat sebagai proteksi sementara. Nah, balik lagi ke kasus yang tadi, ini Gunung Merapi tadi. Kenapa dia memakai kulit kambing? Iya, karena pasien demikian banyaknya, ada luka bakar sedemikian luasnya, dia mesti bertindak cepat. Nah, jadi jaringan kulit mati itu dibuang, ditutup sementara dulu dengan kulit senograf dari kulit kambing itu tadi dulu, sehingga pasiennya terlindung dari kontaminasi, dari evaporasi, terlindung sementara. Kemudian dalam beberapa hari kan, itu proses gerak itu bisa take kan ada apa? BBC. Kemudian apa? Neovaskularisasi dan maturasi. Nah, sebetulnya terbentuk neovaskularisasi kan itu mulai tumbuh vaskularisasi dari kulit tempat dia tumbuh itu ke arah gerak. Begitu masuk vaskularisasi baru, dia akan mendeteksi bahwa ini adalah suatu organ yang asing. Tentu akan ditolak oleh tubuh. Nah, itu kira-kira pada hari ke-4 atau ke-5. Nah, tapi pada hari ke-4 atau ke-5 itu semua kulit senograf atau alograf itu harus kita buang. Nah, itu artinya. Jadi alograf atau senograf itu hanya bersifat sementara. Oke, paham ya? Nah, jadi jangan amazed, jangan terlalu cepat amazed bahwa wah kulit ikan dipakai untuk luka bakar. Dia tidak menjadi kulit pada pasiennya. Pasien tidak punya sisik. Tapi dia beranggapan ada suatu enzimkah di situ atau ada substansi yang akan mengakselerasi pertumbuhan dari kulitnya. Kemudian secara dalam waktu bersamaan akan melindungi kulitnya dari kontaminasi, dari evaporasi. Jadi ada beberapa keuntungan yang dianggap didapatkan dari pemakaian senograf. Tapi balik lagi, itu jika hanya luka bakar yang kecil, ya buat apa pakai senograf? Buat apa pakai alograf? Untuk apa membuat pasien berisiko ada suatu reaksi penolakan? Lebih baik memakai jaringan tubuh sendiri. Kemudian skin graft berdasarkan ketebalan ada split thickness, itu adalah ketebalannya epidermis dan dermis, kemudian full thickness itu adalah seluruh ketebalan kulit berarti sampai epidermis dan seluruh lapisan dermisnya. Jadi kalau STSG itu begitu Anda ambil pakai pisau hambi atau itu pakai pisau blade itu tandanya adalah kenapa titik-titik perdarahan dan masih ada jaringan putih. Nah, itu berarti masih ada dermis di bawahnya. Sebenarnya kalau FTSG bagaimana nih? FTSG berarti Anda ambil seluruh ketebalan kulitnya, yang tersisa adalah lemak. Jadi Anda mengambilnya sampai tampak jaringan lemaknya. Kemudian ada suatu composite, nah istilah lain dalam skin graft itu composite graft. Berarti Anda mengambil kulit dan jaringan lain di bawah kulit. Jaringannya itu apa saja sesuai kebutuhan. Saya ingin kulit dan lemak. Ambil kulit dan lemak. Mungkin Anda ingin suatu kulit dan sekaligus mengisi suatu defek yang mencekung, misalnya Anda perlu masak, ambil kulit dan lemak. Kemudian bisa juga kulit dan kartilago, ada defek di cuping hidung. Cuping hidungnya hilang beserta kulitnya. Saya ingin menggantinya. Ada di mana ya? Replace like this like. Di mana ya yang ada kulit tipis dan ada kartilago? Di mana coba? Dan tahu? Kulit tipis ada kartilago. Talingo atau kupiang? Di talingo, di telinga.
Ambil kulit beserta kartilagonya, itu suatu composite graph. Itu composite graph. Ya, tapi ingat bahwa graf dia mengandalkan vaskularisasi di tempat Anda tempel. Nah, berarti Anda mesti kira-kira juga dengan suatu composite graph Anda ambil ukurannya 1x1 ya, untuk hidung ya itu suatu besar ya, satu ukuran dimensi yang besar ya, 1x1 untuk hidung. Dia mau dapat vaskularisasi dari mana? Dia mau dapat nutrisi dari mana? Tidak mungkin kan? Itu mesti dipikirkan cara lain. Kalau misalnya defeknya besar ya, dia harus dengan flat karena flat dapat vaskularisasi, membawa vaskularisasi dari tempat asal. Ya, jadi untuk memang ada keterbatasan karena dia mengandalkan vaskularisasi dari tempat dia menempel. Kemudian skip graph berdasarkan ekspansinya. Nah ini memang masih jarang ya, karena alatnya juga kita belum punya. Yang paling sering kita pakai itu adalah sheet graph. Sheet graph itu adalah begitu kita ambil dalam bentuk lembaran utuh itu kita tempelkan, itu sheet. Kemudian mesh graph itu dilebarkan ekspansi. Untuk mesh ini sebenarnya untuk mengekspansinya itu ada alatnya ya. Ada satu alatnya. Nah, alatnya itu ada papannya itu. Papannya itu sudah ada ukurannya. Anda mau perbesarannya berapa tadi? Ada yang 1,5, ada 1:1,5, ada 1:2, 1:3. Paling besar itu 1:8. Nah, jadi misalnya ya, seperti pada gambar kan, nah, itu ukuran awalnya yang paling kiri itu. Kemudian ada memakai mesh 1:1,5 ya, berarti dari ukuran awal itu dia akan membesar menjadi 1,5 kali. Tapi efek sampingnya apa? Drawbacknya apa? Tentu akan ada area kosong di antara kulit itu, karena dia Anda bikin bolong-bolong itu yang di area di antaranya tentu akan tumbuh jaringan ikat. Jadi tidak seluruh luka Anda akan tertutup oleh epitel jadinya. Sebagian akan tertutup oleh jaringan ikat. Jadi tentunya ini cocok pada defek yang luas dan pada area yang tidak tampak. Nah, jangan pernah memakai mesh skin graft yang mesh di area wajah. Nah, tampak seperti paving block, nanti wajah orang kan ada skin graft dan ada jaringan ikat. Apalagi Anda pakai mesh yang 1:8, nah itu tampilannya akan kurang bagus. Tapi pada luka bakar 60%, 70% misalnya, nah, gitu. Masih masuk akal untuk Anda lakukan over mesh ini dengan apakah itu 1:6 atau 1:8. Kemudian yang ketiga adalah micro skin graft. Ini beberapa kali kita lakukan di sini. Itu kulitnya itu memang dicacah menjadi ukuran yang sangat kecil, kemudian dia ditempel atau dia disebar secara merata di atas luka itu. Jadi keratinosit itulah kita harapkan nanti akan tumbuh. Jadi berbeda dengan cara menempel skin graft. Kalau pada menempel skin graft kan sisi epitel itu harus menghadap keluar, lalu sisi dermisnya itu harus menempel ke daerah lukanya. Pada micro skin graft tidak ya, kita memang hanya menyebarkan saja di atas jaringan granulasi atau di atas lukanya itu, dan kita harapkan dia akan tumbuh. Nah, jadi tentunya ya karena disebarkan itu apakah dia merata atau tidak kita tidak tahu. Nah, jadi makanya ini hanya dipakai pada kondisi luka bakar yang pada kondisi defeknya yang sangat luas, luka bakar 60%, 70%, yang terbatas sekali donor kulitnya. Kita memakai micro skin graft. Kemudian untuk flat, kalau tadi pembagian skin graft ada STSG, berdasarkan ada ketebalan, berdasarkan komponennya. Kemudian untuk pembagian flat, ada beberapa cara pembagian, tapi saya coba ambil ini, ada mnemonic-nya, ada jembatan keledainya untuk gampangnya. Itu adalah singkatannya flat smooth, FLAPS smooth. Oke. Berarti pembagian flat berdasarkan FLAPSM. F adalah berdasarkan
form atau komposisinya. L berdasarkan lokasinya, A attachment, P perfusion, S special feature, dan M move atau cara dia dipindahkan. Bahas sedikit. Flap berdasarkan komposisinya itu ada flap kulit saja, ada fasciocutaneous, myocutaneous, dan osteomyocutaneous. Jadi berdasarkan namanya flap kulit ya, tapi komponennya hanya kulit saja. Fasciocutan, kulit, dan fascia. Fascia ini tentu ada fascia superficial, ada fascia profunda. Kalau fascia profunda berarti fascia di atas otot itu Anda ikutkan ke dalam flapnya. Kemudian ada myocutaneous berarti kulit sampai ke ototnya. Myocutaneous ya sesuai namanya kulit, otot beserta tulangnya. Yaitu bagian flap berdasarkan komposisi atau jaringan yang penyusunnya. Kemudian pembagian flap berdasarkan lokasinya. Ada flap lokal, regional, dan distant. Flap lokal adalah flap yang salah satu sisinya itu adalah defeknya. Nah, jadi apapun, seberapapun besarnya, apapun bentuk flapnya, apapun perdarahannya, jika salah satu sisinya adalah luka, maka dia berdasarkan lokasinya itu adalah flap lokal. Oke. Kemudian regional berarti dia berasal dari regio yang sama. Dari fasial saja. Antebrakii berasal dari antebrakii juga. Oke. Walaupun dia untuk mencapai defek itu dia mesti melewati, apakah mau ditelusurkan atau mau melompat dia, oke, itu berarti suatu flap regional. Kemudian kalau dia jauh, ya regional yang berbeda itu satu flap distant, flap jauh. Itu tentunya tidak besar, tentunya vaskularisasinya tidak akan sampai ke situ. Syarat flap adalah dia membawa vaskularisasi asal kan, tapi vaskularisasinya mesti Anda putus dan Anda sambung di tempat baru dengan teknik microsurgery, maka namanya menjadi flap. Jadi pembagian flap berdasarkan lokasi. Oke, kemudian pembagian flap berdasarkan attachment. Attachment-nya adalah melekatnya dia terhadap pembuluh darah. Ada yang pedicle, tapi dia masih melekat pada pembuluh darah asalnya. Mau diputar kemanapun dia, mau diarahkan kemanapun, asalkan dia masih melekat ke pembuluh darah asalnya, bagian flap itu berdasarkan attachment-nya dia adalah flap pedicle. Nah, tapi kalau dia diputus, maka dia menjadi suatu free flap. Nah, itu bagian flap berdasarkan attachment-nya. Kemudian berdasarkan perfusinya, ada yang flap random. Random berarti Anda tidak tahu, Anda hanya mengandalkan perdarahan dari plexus dermal dan subdermal saja. Nah, jadi asal ambil saja. Nah, jadi mungkin pernah membuat flap pada wajah, basisnya itu 1:3, pada ekstremitas 1:1. Nah, itu adalah berdasar dari flap random. Anda hanya mengandalkan plexus dermal dan subdermal saja. Jika lebih dari perbandingan itu, maka plexus dermal Anda tidak akan mampu untuk mendarahi flapnya. Kemudian flap aksial itu berarti suatu flap yang perdarahannya berasal dari suatu arteri utama. Contoh flap radial forearm. Nah, berarti berasal dari arteri radialis. Apalagi flap sural, berarti berasal dari arteri sural. Itu namanya flap aksial. Mesti perdarahan utamanya mesti ada, arteri utamanya mesti jelas, mesti ada Anda identifikasi dahulu sebelum Anda memindahkan flapnya. Itu adalah namanya flap aksial. Nah, kemudian ada lagi yang baru namanya flap perforator. Nah, jadi dari arteri utama itu kan akan ada arteri perforator yang keluar tegak lurus dan menembus ke kulit.
Itulah yang dinamakan arteri perforator. Lalu bagaimana Anda mengidentifikasi arteri perforator ini? Kalau untuk flap aksial itu sudah jelas. Itu sudah masing-masing flap itu sudah jelas itu. Flap radial forearm, Anda bisa cari bagaimana cara mengharvestnya, bagaimana cara mengambilnya. Flap sural Anda bisa lihat buku bagaimana cara mengambilnya, akan sama pada seluruh individu bagaimana cara mengambilnya, sama. Karena sudah jelas letaknya di mana, karena itu suatu arteri utama. Kalau perforator sedikit berbeda, karena perforator pada masing-masing orang kan berbeda. Nah, berarti perforator ini mesti Anda identifikasi dulu dengan memakai Doppler dulu. Jadi pakai Doppler. Oh, perforatornya di sini. Tapi perforator ini juga tidak sembarangan. Perforator hanya akan berada di dekat arteri utama. Nah, jadi jika ingin membuat perforator di dekat arteri radialis, ya cari di dekat situ. Pakai Doppler. Oh, ada bifasik, terdengar bifasik. Ya sudah, tandai. Ya, sana berarti ada perforator. Di sanalah Anda akan membuat flapnya. Seperti terlihat di gambar D. Lihat itu, dari arteri utama akan ada suatu arteri yang tegak lurus menembus ke arah objek ini. Nah, itu mesti Anda identifikasi dengan Doppler. Nah, akan berbeda pada tiap-tiap individu. Sementara flap aksial itu jelas, sudah jelas karena dia akan mengikuti arteri utama. Itu adalah bagian flap berdasarkan perfusinya. Kemudian ini adalah special feature, ada flap istilah, flap khusus ya seperti venous flap. Venous flap ini flap pena ya, ini teknik microsurgery juga. Flap pena ini adalah kalau microsurgery itu nama-nama cek duluan. Kalau teknik microsurgery itu kan arteri di anastomosis dengan arteri, vena di anastomosis dengan vena, sementara venous flap itu tidak. Jadi venous flap itu biasanya diambil dari permukaannya, seperti pada telapak tangan, banyak vena-vena. Ambil saja. Kemudian arteri disambung ke vena, vena sambung ke vena. Nah, jadi seperti itu. Nah, nggak tahu juga, jadi katanya bisa. Bisa, jadi arteri akan masuk ke vena, kemudian dari vena keluar aliran baliknya dari vena juga, atau venous flap. Kemudian supercharged flap, nah suatu teknik microsurgery juga, ditambah aliran arterinya jika dirasa kurang. Kemudian chimeric flap, nah, sesuai namanya, chimeric itu kan campuran. Nah, berarti ada suatu flap yang komponennya lebih dari satu. Komponen lebih dari satu ini bisa dari komponen pendukungnya, lemak, kulit, lemak, tulang, bisa dari pembuluh darahnya, bisa dari asalnya. Nanti ada pembagiannya itu dari chimeric flap. Kemudian bagaimana cara flap dipindahkan? Nah, ini ada, makanya dinamakan adalah flap rotasi, ada flap transmen, ada flap transposisi. Kemudian ada yang freestyle. Nah, freestyle ini yang paling enak nih. Jadi berarti bebas, Anda mau pindahkan kemana. Jadi kalau dia bebas tentu mengambilnya yang susah, karena harus berdasarkan perforator. Seperti pada foto di kiri bawah. Nah, lihat, dia sudah mengidentifikasi perforatornya. Nah, dapat satu perforator, dia identifikasi terus. Nah, kemudian dia dapat suatu flap yang bisa dia putar kemana dia suka. Nah, jadi dia kemana, dia bisa putar arah kemana pun, dia tidak tergantung lagi kepada prinsip baku dari perpindahan flap. Seperti contoh, kalau flap rotasi berarti mesti ada pivot point, efek harus berbentuk segitiga, gitu ya. Transposisi mesti akan adanya suatu dokir nantinya. Dia tidak terikat lagi pada aturan seperti itu, atau pada freestyle flap. Nah, jadi flap itu tadi, jika ditanya ini flap apa, nah, berarti Anda jawab, flap itu berdasarkan komposisinya, apakah cutaneous, musculocutaneous, atau fasciocutaneous. Jadi berdasarkan cara dia dipindahkan ini, berdasarkan vaskularisasinya ini. Jadi jangan bingung lagi kalau ditanya ini flap apa. Ya, di flap aksial, aksialnya dari mana arterinya?
Tidak radialis misalnya. Gimana cara dia dipindahkan? Rotasi atau free atau PD atau transposisi seperti itu. Jadi pembagiannya banyak. Jadi kalau ditanya ini flap apa, ya jelaskan posisinya ini, cara dia dipindahkan ini, lokasinya ini, jelaskan seperti itu. Jadi jangan bingung lagi jika ditanya ini flap apa. Okay. Kemudian ini tadi hal-hal yang bisa kita tambahkan pada reconstructive ladder kita. Yang pertama adalah SPWT. SPWT sudah sering kita gunakan kan, baik dalam preparasi luka maupun pada pasca tindakan. Contohnya pada skin graft yang areanya tidak rata, sehingga kita susah untuk memfiksasi lukanya. Pasang saja NPWT. Dengan tekanan negatif itu dia akan memfiksasi skin graftnya ke arah lukanya, sehingga skin graftnya bisa menempel dan bisa take-nya bisa lebih baik. Kemudian regeneratif terapi itu sedang yang stem cell yang sedang kita bangun. Nah, jadi kita punya keuntungan di sini untuk bisa menambahkan beberapa hal ke dalam reconstructive ladder kita. Kemudian yang bisa kita tambahkan lagi adalah kita punya tissue metrik atau matrik jaringan. Apa itu? Amnion membran yang pertama. Yang kedua adalah bone graft. Jadi amnion membran dan bone graft ini adalah suatu scaffold. Jadi Anda anggap saja misalnya ada defek amnion membran. Anda ingin ada suatu defek, dindingnya roboh. Jadi itu kita analogikan sebagai kulit. Dindingnya roboh. Anda ingin membuat dinding itu utuh lagi. Berarti Anda mesti membuat semen dari satu sisi dinding itu ke satu dinding yang lain. Kan tidak mungkin Anda akan langsung membuat semen, menempelkan semen itu langsung ke membuat semen itu menempel dari dinding satu ke dinding lain. Mesti Anda bikin scaffoldnya dulu. Anda bikin batu bata dulu. Dengan adanya batu bata, baru bisa Anda tempel semen. Begitu juga dengan amnion membran. Fungsinya seperti itu. Ya, sebagai scaffold gitu. Ditempel di situ sehingga epitel itu bisa berjalan ya. Berjalan di epitel itu sehingga dari ujung satu ke ujung yang lain, scaffold, dia bisa membentuk satu anyaman epitel. Bone graft juga seperti itu. Ada suatu gap antar tulang, ada taruh bone graft di tengahnya. Nah, dia menjadi scaffold, pertumbuhan tulang. Jadi substitusi dia dari ujung tulang. Nah, itu yang dinamakan dengan scaffold. Kemudian ada ya beberapa bisa ini dengan baru ya, BPM-CM ini adalah dari buli-buli babi. Kemudian dermal matrik ini untuk pertumbuhan kulit. Nah, kalau pada amnion membran itu kan pada partial thickness ya, pada suatu kehilangan kulit derajat 2. Sementara untuk dermal matrik ini kehilangan kulit full thickness. Nah, jadi lebih hebat lagi. Nah, kehilangan kulit derajat 3 full thickness, nah itu dia bisa untuk menjadi scaffoldnya. Dan dia sudah dalam bentuk fabrikasi, dalam bentuk dijual bebas. Nah, jadi ditempel, kemudian bisa untuk menjembatani antara luka yang full thickness. Nah, lebih hebat lagi. Kemudian CEA. CEA ini adalah culture epithelial autograft. Nah, ini tadi. Nah, jadi kalau ada ini kita tidak perlu lagi untuk melakukan skin graft mesh atau micro skin graft. Jadi kalau ada pasien dengan luka bakar luas, ya kita ambil saja kulitnya, kemudian kita lakukan kultur di media, kemudian kulitnya akan tumbuh, ditampak pada foto, pada gambar, dan akan tumbuh, kemudian kita tempel pada pasien. Jadi walaupun donornya sedikit, tapi bisa untuk membentuk efek yang luas. Jadi kalau boleh disimpulkan bahwa jika tidak perlu bingung lagi jika dihadapkan pada suatu defek yang harus direkonstruksi, pakai saja reconstructive ladder ini. Nah, kemudian dimulai dari tangga terbawah, kemudian di tiap-tiap anak tangga itu sudah dipilih. Saya mau memakai apa? Saya mau memakai skin graft. Skin graftnya bagaimana? Saya mau memakai flap-flapnya bagaimana? Saya belum bisa apa-apa di sini. Saya mau persiapan dulu, boleh. Lalu yang tidak harus langsung naik. Mungkin mesti turun dulu. Nah, itu maksudnya jangan
dan burn around unnecessary. Jadi jangan Anda membuang satu anak tangga itu secara buru-buru. Luka yang kotor, dirty wound, langsung Anda tutup, timbul infeksi, sehingga nekrosis kulit, nekrosis otot, nekrosis lemak, sehingga defeknya jadi lebih besar. Anda akan mendapatkan hasil akhir suatu defek yang ada defek kehilangan otot, lemak, dan kulit. Sementara jika Anda lakukan itu misalnya di lab primer, Anda bisa lakukan primary suture. Nah, itu maksudnya. Jadi jangan buru-buru. Ya, buru-buru. Nah, jadi pahami konsep di belakang konstruktif ladder. Jadi jika Anda nanti dihadapkan pada suatu defek, apakah itu pasca trauma, pasca operasi onkologi, pada kelainan kongenital, maka jangan bingung. Lihat rekonstruktif ladder. Ada pertanyaan? Silakan. Terima kasih Pak Dokter. Ini kita lanjutkan pada sesi tanya jawab pada rekan-rekan residen yang ingin bertanya, dipersilakan. Ingin bertanya, Dok? Ya, siapa? Rido, silakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Dok. Izin bertanya, Dok. Yang pertama itu untuk pada terapi NPWT, Dok, itu yang idealnya itu berapa hari kita pergunakan terapi NPWT ini, Dok. Kemudian apabila terapi NPWT ini gagal, tata laksana selanjutnya itu seperti apa, Dok? Yang mungkin saya tanyakan, Dok. Terima kasih, Dok. Dokter Reno, bagaimana? Dok, tadi pertanyaan dari Dokter Reno mungkin bisa langsung dijawab saja. Langsung jawab saja, oke. Oke, baik. Pertanyaannya adalah untuk terapi NPWT ini berapa hari dan jika gagal apa yang kita lakukan? Oke. Jadi untuk NPWT ini berapa hari? Tentu saja yang pertama adalah dinilai dulu kanisternya dulu yang pertama ya, outputnya berapa? Karena itu tergantung dari kemampuan kanisternya untuk menampung apa namanya cairan dari lukanya. Nah, jika sudah berhenti tentu mesti diganti. Terkait dari balutannya itu sendiri, itu balik lagi ke prinsip berapa hari luka itu mulai dari kontaminasi sampai timbulnya infeksi. Balik ke konsep perawatan luka, Dr. Rido. Luka kan tidak akan pernah ada suatu luka yang 100% steril kan. Pasti akan timbul suatu kontaminasi, walaupun itu suatu luka yang dilakukan di kamar operasi. Luka bersih pun pasti akan tetap ada kontaminasi. Apalagi pada luka yang Anda lakukan tindakan NPWT. Jika suatu luka itu sudah jatuh pada pilihannya untuk dilakukan NPWT, pasti ada pilihan bahwa luka ini suatu luka yang eksudatnya sangat banyak, suatu luka yang infeksius, gitu kan? Berarti sudah pasti akan ada pre-existing mikroorganisme di situ, suatu organisme yang sudah ada di situ. Nah, berapa lama mulai dari ada kuman itu sampai timbulnya infeksi? Ya. Nah, infeksi itu kan artinya adalah terdapat 10 pangkat 5 kuman, ya kan? 10 pangkat 5 kuman per gram jaringan. Dengan adanya jumlah itu, makanya toksin yang dihasilkan oleh kuman itu akan berakibat secara lokal dan sistemik terhadap pasiennya. Bahkan sebelum mencapai jumlah itu pun, kolonisasi kritis namanya, dia sudah berefek secara lokal. Lukanya kemerahan, ada pus, walaupun pasiennya belum ada efek sistemik, leukositosis atau demam. Nah,
gitu kan. Nah, jadi itu memakan waktu kurang lebih 5 sampai 7 hari. Nah, 5 sampai 7 hari. Jadi itulah adalah batas waktu Anda untuk mengganti balutannya. Tapi berapa lama Anda melakukan terapi NPWT, kalau dari kepustakaan itu bisa katanya sampai 19 sampai 21 hari paling lama. Saya lupa siapa waktu itu yang mengajukan jurnalnya, itu ada yang katanya 21 hari dia melakukan terapi NPWT. Nah, apakah boleh lebih? Ya boleh saja. Kalau memang itu adalah dari hasil penilaian Anda, dia memberikan suatu efek yang bagus terhadap lukanya. Nah, assessment Anda ada kemajuan, ada perbaikan. Assessment itu kan SOAP, kan SOAP itu assessment-nya ada kemajuan, perbaikan, kesan perbaikan. Jika ada kesan perbaikan, ya sudah, Anda tetap lanjutkan dengan asumsi bahwa pasiennya tidak layak operasi misalnya. Tapi jika misalnya itu adalah suatu tindakan yang Anda lakukan untuk persiapan untuk tindakan selanjutnya, ya tindakan selanjutnya Anda mau apa? Kalau mau skin graft, ya tentu Anda nilai jaringan granulasinya sudah bagus. Okay. Jika Anda ingin flap, tentu Anda nilai apakah eksudannya sudah minimal. Tidak perlu granulasi kan, kalau flap kan eksudannya sudah minimal, sudah bisa Anda ya. Nah, itu tergantung sampai mananya, itu tergantung dari Anda maunya apa. Ya, saya mau sampai sembuh, ya sudah pakai saja. Karena seperti dijelaskan tadi bahwa PAC, NPWT itu kan suatu tindakan yang sebenarnya bisa dilakukan dari settingannya rumah sebenarnya. Di rumah sebenarnya. Jadi bisa suatu tindakan yang dilakukan oleh caregiver atau oleh keluarga pasien yang sudah kita latih. Okay. Lalu bagaimana jika itu gagal? Jika itu gagal, Anda balik lagi ke rekonstruktif leather berikutnya. Apa yang ingin Anda lakukan? Nah, gagal itu tentu ada. Kenapa? Kenapa gagal? Nah, apakah karena cara pengoperasiannya, alatnya bagaimana? Itu dinilai dari NPWT-nya dulu. NPWT-nya apakah sudah benar cara pengoperasiannya? Jika sudah benar semuanya masih tetap gagal, Anda balik ke rekonstruktif leather. Apakah Anda ingin delay primer? Apakah Anda ingin flap? Karena pada flap berbeda dengan skin graft. Kalau skin graft kan dia mengandalkan vaskularisasi dari tempat dia menempel. Kalau flap tidak, flap kan dia membawa vaskularisasi asal. Nah, jadi dengan kata lain bahwa dia tentu lebih tahan terhadap adanya suatu proses radang atau infeksi. Ya, berarti Anda bawa saja suatu flap yang dengan komponen, apakah itu fascia atau muskulus, kemudian Anda tempel di defeknya. Nah, mungkin akan bisa mengurangi radang atau infeksi di sana. Nah, jadi ada beberapa pilihan yang bisa Anda lakukan jika NPWT itu gagal. Nah, jadi jangan bingung. NPWT gagal, balik lagi ke rekonstruktif leather-nya. Kita mau apa ini di sini? Jadi tentunya NPWT-nya gagal karena apa? Mesti ditelisik dulu nih. Kenapa NPWT gagal? NPWT jarang gagal kan? Nah, ini kayak sapu jagat justru NPWT ini kan apapun makanannya, minumnya suhu, apapun lukanya, tindakannya NPWT ini kan. Jarang NPWT yang gagal kan. Nanti kenapa bisa gagal pada pasien? Nah, mesti ditelisik dulu. Tapi kalau memang gagal ya balik lagi ke konstruktif leather. Tapi Anda mesti turun itu. Nah, karena sistem itu kan ada di anak tangga keberapa tadi, ketiga atau keempat. Kita Anda mesti bisa turun ke 3 atau 2. Atau balik ke 1. Nah, kan secondary intention saja dulu ya sudah. Saya secondary intention saja dulu untuk menunggu ke kondisinya membaik. Gitu, Ridho. Baik, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Cukup jelas, Ridho? Cukup jelas, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Oke. Dokter Rino ada pertanyaan kayaknya di kolom itu. Iya, Dok. Ada 2 pertanyaan dari Dokter Yopi, Dok. Maaf, sebentar, Dok. Tadi saya sempat keluar. Pertanyaannya hilang. Nah, Dokter Yopi bertanya apakah FPSG merupakan pilihan yang tepat pasca wet eksisi sementara akan dilanjutkan area tersebut dengan tindakan radioterapi. Oke. Terima kasih Dokter Yopi. Jadi jika area tersebut ingin dilanjutkan dengan radioterapi, tentunya pilihan paling tepat adalah
flap. Tindakan penutupan adalah flap. Kenapa? Karena flap dia membawa seluruh komponen kulit. Karena dengan radioterapi, kan radioterapi itu sifatnya dia akan membunuh sel kanker beserta sel normal juga akan ikut. Kulit di sekitarnya akan kemerahan dan mungkin juga akan nekrosis. Jadi kita perlu kulit yang bisa beregenerasi di situ. Pada skin graft tentu kemampuan itu tidak ada. Karena skin graft tidak membawa stratum basal di situ. Jadi itu hanya ada tersedia pada lab. Jadi sedapat mungkin untuk defek yang akan dilakukan radioterapi kita tutup dengan lab. Mudah-mudahan jawab pertanyaan Dr. Yopi. Mungkin Dok ada 2 pertanyaan dari Dr. Yopi, Dok. Oh iya, 2 ya. Iya, Dok. Apalagi? Tentang mikrograf, Dr. Yopi. Oh iya, sebentar saya stop share dulu ya. Saya hang tadinya. Izin Dok untuk Oh iya. pertanyaan Dr. Yopi yang kedua itu untuk mikrograf perawatan pasca op-nya apakah ada perawatan khususnya atau sama saja dengan perawatan FTSG atau STSG? Oh iya. Ya, terima kasih Dr. Yopi. Untuk microskin graft ya perawatannya sama Dr. Yopi untuk dengan STSG atau FTSG. Jadi microskin graft itu memang ada beberapa tekniknya, ada yang katanya dicacah dengan pisau, malah ada yang di blender katanya sehingga kulit itu bisa ukurannya lebih kecil, bisa tersebar dengan merata. Lalu cara pengaplikasiannya juga bisa dengan spet, bisa ditanam dengan jarak 1 cm gitu kan, atau bisa juga dengan kulit yang sudah dicacah itu disebar di atas NaCl, kemudian disebar merata, kemudian ditaruh tool grass itu sepratul ya, tool grass itu. Kemudian ditempel, kemudian tool grass itu kita taruh di atas lukanya. Nah, jadi dengan harapan itu dispersi dari microskin graft itu diharapkan lebih merata. Jadi perawatannya kurang lebih sama. Jadi memang kita tidak bisa melihat kalau pada STSG atau jump sheet graft itu kan kita bisa melakukan saat penggantian perbalutan itu kita bisa menilai teknya sekian gitu kan. Nah, lalu kita juga saat menggantinya kita bisa menahan supaya tidak lepas tingkahnya. Pada microskin graft tidak bisa karena memang kulitnya itu menempel kalau pada teknik dengan tool grass itu berarti kulitnya itu menempel pada spratulnya itu. Berarti spratulnya itu tidak boleh kita ganti pada pergantian balutan. Oke, tapi pada teknik yang microskin graft itu kita tanam ke dalam jaringan granulasi ya berarti skin graft spratulnya boleh kita ganti saat penggantian balutan. Dr. Ben, ya. Untuk posisi yang menempel pada jaringan granulasi boleh terserah pada mikrograf kan itu dia ada yang epitel yang bagian luar dan yang posterior yang mana atau harus sama semuanya bagian posterior yang menempel ke granulasi atau boleh bolak-balik itu? Iya, untuk microskin graft tidak ditentukan Dr. Yopi. Nah, jadi makanya ada beberapa teknik itu ya. Jadi katanya yang pada teknik ditanam ke dalam jaringan granulasi itu dengan harapan bahwa sisi manapun tentu akan bisa tumbuh. Sementara pada teknik yang didispersi dengan tool itu maka akan ada beberapa bagian yang tidak tumbuh karena sisi epitel jika yang menempel ke dalam sisi epitel tentunya kulit itu tidak akan tumbuh. Itu Dr. Yopi. Terima kasih Dr. Ben. Terima kasih Dr. Yopi. Terima kasih kepada Dr. Yopi dan kepada rekan-rekan residen atau dokter spesialis ini ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya Dokter Eno. Silakan Dr. Riko.
Izin Dr. Ben, bagaimana perawatan flap, apakah itu free flap ataupun rotational flap, Dok, untuk mencegah terjadinya vein compromise ataupun meningkatkan viabilitas dari flap itu sendiri, Dok. Terima kasih, Dok. Langsung Dr. Reno. Silakan menjawab ya. Oke, baik Dr. Riko. Jadi bagaimana perawatan dari flap? Oke, baik. Jadi flap itu kan dia membawa perdarahan dari tempat asal dia. Nah, itu kan baik dari pedicle flap ataupun free flap. Masalahnya adalah flow, aliran dari kuat atau tidaknya aliran dari pembuluh darah itu. Semakin panjang pembuluh darahnya, tentu alirannya akan semakin lambat. Belum lagi adanya hambatan obstacle di alir sepanjang jalan yang dia lalui, flapnya dia diselundupkan masuk ke dalam mulut, nah itu segala macam gitu kan. Belum lagi ada belok, itu kan tentu akan menghalangi flow. Paling masalah memang adalah vena, karena vena alirannya lambat kan, vena alirannya lambat. Nah, kalau arteri alirannya relatif lebih kuat. Jadi makanya untuk perawatannya, kalau yang pertama tentu jumlah darahnya harus cukup dulu. Nah, jadi makanya pada operasi yang flat itu, begitu mulai saja saya sudah langsung minta transfusi, langsung transfusi. Kan itu bukan pada hemodinamiknya. Kadang anestesinya, hemodinamiknya stabil kok dok, ya saya buat itu, saya buat flat. Yang pertama tujuannya untuk itu. Mesti bagus dulu. Kemudian tekanan darahnya mesti bagus juga. Oke. Kemudian untuk flow vena, ini masalahnya ini memang flow vena. Jadi sedapat mungkin sewaktu Anda insetting itu berarti Anda meletakkan flapnya ke flapnya itu, usahakan pedicle itu berarti pembuluh darahnya itu bebas. Tidak ada hambatan di sepanjang pembuluh darahnya. Tidak ada kinking atau twisting, nah, itu mesti dipastikan tidak ada kinking atau twisting. Jadi setelah Anda inserting flapnya itu, nilai flapnya, nilai warnanya, nilai dari capillary flow-nya, nilai dari perdarahan di ujung flap yang terjauh dari pedicle. Jadi pedicle-nya di ujung sini, flap paling jauhnya itu Anda nilai perdarahan. Flow-nya sampai enggak ke situ. Flow-nya sampai enggak ke situ. Oke, jika tidak sampai, berarti ada yang salah, yang tertekan. Tertekannya di mana? Anda buka jahitan. Nah, jika pada akhirnya nanti seluruh jahitan akan terbuka, ya sudah. Ya, berarti pada kondisi itulah flap Anda akan viable. Ya sudah, biarkan saja dulu seluruh jahitan terbuka. Biarkan saja dulu seluruh jahitan terbuka. Mungkin nanti Anda bisa masuk lagi, atau Anda bisa pada settingan bedside, mungkin jika Anda bisa untuk menjahit flapnya, untuk setting flap ulang. Oke. Kemudian yang bisa lagi dilakukan adalah membuat vasodilatasi. Dilatasi itu bisa dengan memberi menghangatkan flapnya itu dengan lampu. Nah, lampunya juga jangan terlalu panas ya. Lampunya ada lampunya 40 watt, jaraknya 40-60 cm, jangan terlalu dekat juga, lalu bakar gitu. Nah, kan kemudian bisa ditambah dengan heparinisasi dengan target TT-APTT 2,5-3 kali dari basisnya. Oke. Jadi sebenarnya heparinisasi itu kita mestinya target, itu tujuannya adalah target ya, tapi ya kita seringnya adalah kita memberi heparinisasi dosis vena saja terus lalu kita diam. Gitu. Tapi yang benar itu adalah heparinisasi untuk kita mencapai target. Jadi dosisnya terus kita naikkan sampai PT-APTT itu 2,5 atau 3 kali dari normal. Nah, jadi boleh yang sekarang itu Anda berikan dosis awal ya. Itu dosis awal. 24 jam Anda cek, oh PT-APTT-nya 1,5 kali normal. Oh, kita masih dalam level aman. Tambah heparin. Tambah heparin. Cek berikutnya. Oh, 2 kali. Saya menambah lagi. Berikutnya 2,5 kali. Oh, sudah 2,5 kali saya stop. Heparin pada dosisnya. Nah, ini secara berkala cek PT-APTT. Kalau bertambah, kurangi dosis heparin.
Tapi kalau yang kita sekarang kan kita hanya memberi satu dosis saja, lalu kita stick pada dosis itu. Yang mestinya adalah kita mencapai target tertentu dari PTRP itu yang mestinya. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih kepada Dr. Beni. Dari itu ada yang ingin bertanya lagi pada teman-teman sidang, kita berikan kesempatan dari kita lagi. Izin bertanya, Dok. Dr. Atok di bertanya. Izin Dok, tadi sebelumnya saya ada lihat juga di slide dokter mengenai terkait ada allograph dan serta xenograft, Dok. Izin bertanya, Dok, untuk allograph sendiri, Dok, karena ini masih sedikit tabu dan jarang kita lihat juga, Dok. Untuk pemilihan allograph sendiri ada persiapan yang perlu kita perhatikan atau bagaimana, Dok? Karena beberapa jurnal pun ada yang membahas tentang allograph rejection sendiri, Dok. Lalu, Dok, untuk pemahaman tentang step ladder rekonstruktif ini, Dok, apakah ada pengaruh antara step up dan step down ini terkait dengan perawatan luka kita, Dok? Apakah jika dia step down maka perawatan lukanya dinilai baik, atau step up dinilai berarti buruk, atau bagaimana, Dok? Terima kasih, Dok. Terima kasih Dr. Atok. Mungkin dijawab ya. Ya baik, untuk xenograph dan allograph sendiri ya memang masalahnya adalah di rejeksinya, Dr. Atok. Ya. Jadi pasti akan rejeksi. Bahkan pada kembar identik pun tetap ada risiko rejeksi dari grafnya itu. Nah, rejeksi itu kan dijelaskan tadi bahwa kan timbul setelah timbulnya kissing capillarisasi, ketemu terbentuknya vaskularisasi baru antara graf dengan bednya, kemudian baru terdeteksi bahwa ini adalah suatu ada protein asing, maka tubuh akan menolak, pasti akan ditolak, rejeksi pasti akan timbul. Jadi makanya ini adalah suatu tindakan sementara. Xenograph dan allograph itu adalah suatu tindakan sementara. Sementaranya untuk apa? Sementaranya untuk menunggu kondisi pasiennya baik. Nah, berarti ini pada suatu kondisi yang emergensi ya, apakah pasiennya itu shock, apakah pasien itu luka bakar yang sangat luas, nah, kehilangan kulit yang sangat luas, nah itu dipakai xenograph atau allograph. Jadi ini memang bukan suatu tindakan yang definitif di sini. Suatu tindakan definitif, ini adalah suatu tindakan sementara. Itu terkait dengan xenograph dan allograph. Kemudian untuk reconstructive ladder itu tadi, apakah step down dianggap sebagai suatu kegagalan dan step up dianggap sebagai suatu keberhasilan? Ya tidak selalu. Balik lagi kita mesti paham konsep di belakangnya. Dan mesti paham konsep di belakang. Tadi jika memang ada balik lagi, saya ambil contoh lagi saja yang pasien DM itu tadi. DM dengan defek di calcaneus yang calcaneus itu kan 60% berat badan ada di sana. Pasti mesti ditutup dengan suatu penutup yang kuat. Tidak mungkin skin graft. Skin graft pasti akan lecet. Nah, ini mesti dengan flat. Nah, sementara pasien DM ada angiopati. Siapa yang berani membuat flat pada pasien DM? Tidak ada. Nah, jadi mesti dilakukan penutupan dengan graft. Nah, tapi Anda step down pada pasien. Setelah Anda lakukan persiapan pada pasiennya, sudah Anda lakukan PAC, vacuum-assisted closure, sudah tumbuh jaringan granulasi, sudah baik lukanya, sini Anda step up kan? Ini Anda step up untuk melakukan flap. Tapi ada nilai tidak cocok, pasiennya tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Saya pakai flap, pasti flapnya akan kompromis, pasti akan fail. Sementara prinsipnya adalah do not burn around unnecessarily. Jangan bakar anak tangga Anda itu untuk hal yang tidak perlu, untuk hal yang sudah jelas akan gagal. Maka Anda pilih untuk melakukan skin graft. Skin graft adanya di bawah, Anda step down. Apakah itu kegagalan? Tidak ya. Itu adalah suatu keharusan justru. Nah, jadi turun bukan berarti itu adalah suatu kegagalan. Nah, jadi paham juga konsep di belakang dari reconstructive ladder. Terjawab pertanyaan? Terima kasih, Dok. Mungkin ada pertanyaan terakhir
Dari rekan Presiden, ada yang ingin bertanya lagi? Edo, Edo, Dr. Edo silakan. Baik, terima kasih dok. Izin bertanya dok, terkait flap dok. Di beberapa kasus dok pernah ditemui itu tidak jarang flapnya mati dok. Jadi ada beberapa teknik khusus nggak dok untuk kita melakukan flap dan juga perawatan post op-nya dok, untuk perawatan flapnya dok. Terima kasih dok. Silakan dok. Oke. Untuk flap, bagaimana supaya flap itu tidak mati, dan tidak fail, tidak compromise. Jadi flap itu suatu compromise atau suatu kegagalan dari flap itu adalah risiko dari tindakan. Jadi memang tidak ada suatu jaminan bahwa flap itu akan survive. Yang bisa kita lakukan kan, kita memang mesti mengusahakan, itu sudah pasti. Yang pertama tentu dari persiapannya dulu. Persiapannya dulu kita mesti menilai pasien ini apakah pasien yang layak untuk kita lakukan flap. Lain nggak pasien yang kita lakukan flap. Dari kondisi lokal, dari lukanya, dari kondisi sistemik dari pasien. Nah, kondisi lokalnya bagaimana? Nah, Anda ingin membuat flap pada di suatu tungkai yang mengalami chronic venous insufficiency. Memungkinkan nggak? Apakah bijak untuk membuat suatu flap dari tungkai yang kondisinya seperti itu? Kondisi lokal. Kemudian kondisi sistemiknya. Pasien gagal ginjal, darah rutin, layak nggak dilakukan flap? Pasien kaseksia, pasien dengan gangguan nutrisi, pasien yang berbaring lama, pasien fokus di kubitus pressure, berbaring lama, malnutrisi, kan lukanya mesti ditutup dengan flap. Layak nggak kita lakukan flap pada pasien? Nah, jadi persiapan preparatif, nilai dulu pasiennya layak atau tidak untuk dilakukannya. Jika memang harus, ya berarti Anda preparasi dulu pasiennya, Anda siapkan dulu pasiennya. Siapkan nutrisinya, persiapan preparatifnya mesti disiapkan benar-benar dulu. Pasien mesti disiapkan dulu untuk sehingga dia layak untuk dilakukan flap. Kemudian saat eksekusi. Jadi saat eksekusi, flap itu dihukum oleh 3 hal. Yang pertama adalah dimensi, yang kedua vaskularisasi, yang ketiga rotasi. Ya. Jadi ini sebenarnya supaya lebih enak aja ya. Jadi sebenarnya tidak harus rotasi, tapi bagaimana dia digerakkan. Tapi dimensi, vaskularisasi, rotasi. Jadi mengingatnya enak. Ya. Jadi dimensi ukurannya, vaskularisasi perdarahannya, rotasi bagaimana cara dia dipindahkan. Nah, terkait dari 3 hal ini. 3 hal ini. Tidak lepas dari ini. Nah, jadi kalau vaskularisasinya rendah, berarti dimensinya tidak boleh terlalu besar. Kalau mau dimensinya besar, berarti vaskularisasinya harus bagus, berarti harus pedicle flat. Kalau pedicle flat, berarti rotasinya atau cara dipindahkannya tidak boleh terlalu ekstrim. Kalau ekstrim, berarti dia akan tertekuk. Nah, itulah makanya flap itu terhukum oleh 3 hal ini. Jadi 3 hal ini mesti Anda incorporate ke dalam flap itu saat Anda melakukan tindakan. Nah, jadi untuk supaya dia bisa bagus ya 3 hal ini mesti Anda pikirkan. Nah, mesti Anda pertimbangkan dalam menentukan flapnya saya mau pakai apa ini pada pasien. 3 hal. Gitu ya. Kemudian perawatan post-op-nya kurang lebih seperti yang pertanyaannya dari Dr. Riko itu tadi. Jadi pastikan jika dia seperti medical flap, pastikan pedicle atau vaskularisasinya bebas. Jika dia suatu random flap, ya jangan pada wajah perbandingannya jangan lebih dari 1:3, basis panjang flapnya 1:3, pada ekstremitas 1:1. Flap tidak boleh tertekan. Ini kalau tertekan kan vaskularisasinya akan terganggu. Berbeda dengan graf kan, kalau graf justru harus ditekan. Karena graf diharapkan akan mendapat vaskularisasi di tempat asalnya.
Yang sudah stase plastik tahu kan bahwa setiap kali membuat flap selalu saya bilangkan jangan tekan, jangan tekan. Jangan tekan, jangan tekan. Tapi kalau graf bagaimana? Kan kuat-kuat, kan kuat-kuat. Nah, itu memastikan dia nempel ke tempat asalnya supaya dia dapat nutrisi. Nah, jadi supaya bagus ya, pasti dari tahap persiapan, eksekusi, dan bagaimana perawatannya. 3 hal itu mesti dipertimbangkan. Terima kasih. Bagaimana Dr. Edo? Ya, sudah, Dok. Baik dok, terima kasih dok. Baiklah, mungkin dengan pertanyaan terakhir dari Dr. Edo, berakhir pula Dok sesi tanya jawab kita pada kelas subuh pagi ini. Dan mungkin sebelum kita tutup, untuk sedikit kata-kata Kepala Departemen Bedah ini dari Dr. Daan, Kepala Dr. Daan, silakan Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira materi yang diberikan oleh Dr. Benny pada pagi hari ini luar biasa ya. Sudah berapa tahun kita mengikuti presentasi seperti ini yang paling lengkap dan komplit nih saya kira. PPDS sekarang sangat beruntung ya. Penyajiannya sistematis, mungkin nanti ini bisa kita ulang-ulang, kita lihat di YouTube-nya Dr. Reno ya. Mungkin ada timnya yang share di YouTube Pak SPS, Pak KPS. Ya. Saya kira itu saja. Terima kasih Dr. Benny. Terima kasih Dr. Daan. Sangat inspiratif dan wawasan kita semua. Ya. Terima kasih Dr. Ben. Good job. Terima kasih Dr. Daan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Dr. Daan. Selanjutnya kepada Dr. Jan Effendi, kepada Dr. Jan, dipersilakan Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hampir sama dengan Pak Kadek dan sambutannya. Terima kasih ya Dr. Benny. Ini luar biasa ya. Ya, kalau kita yang lama ya belum dapat nih ya yang selengkap ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan Dr. Benny menjadi amal ibadah ya untuk Dr. Benny dan dapat berguna ya, dapat bermanfaat untuk kita semua, untuk Presiden ya. Dan mudah-mudahan apa yang diberikan, dikerjakan di kuliah subuh ini memberikan manfaat hendaknya ya, dan berlanjut ke topik-topik yang menarik berikutnya ya. Itu aja. Kepada Dr. Rizky terima kasih dan manage acara ini dengan baik ya. Mungkin untuk residen pesan aja nanti kalau ada kita Zoom seperti ini jangan dimati-matikan nanunya. Jangan dimatikan videonya. Dihidupkan lah, kasihan Dr. Benny-nya udah ngomong, nanti videonya dimatikan. Itu aja. Ya, makasih Dr. Benny. Ya, semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Dok, mungkin dengan tadi sampaikan dari Dr. John mengakhiri kuliah subuh kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Benny yang telah memberikan waktu dan ilmunya kepada kita semua sehingga kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Semoga bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari di keresidenan. Dan terima kasih kepada rekan-rekan residen yang telah hadir pada pagi hari ini. Mungkin kita tutup aja ya Dok kuliah subuhnya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Dr. Daan, Dr. John. Ya, terima kasih Dr. Benny.